Ya Halo Allah. teman-teman. Tahu. Ya udah deh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ntar dulu. ya mulai ya. Sabar. Berarti kalau yang lain lagi ngomong kita mute ya. Oke. Udah, jangan diganggu ya, Mas. Ayo, Itu Jesse sama Kafka udah. mute. Jessica mau mulai. Ya, udah. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mood dulu, Bang. Mood dulu, mood. Mood. Maaf, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu Quantum Machine Learning Diabetes Dataset. Boleh diganti slide-nya, moderator? Untuk ketua kelompok, ini sebutin nggak sih ketua kelompoknya? maaf. Maaf bang. Ulang bang. Boleh lah Jesse Wah. tuh aku ketua kelompoknya. Oke, ulang lagi bang. Dari Quantum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proyek akhir kami, yaitu Quantum Machine Learning Diabetes Dataset. Untuk ketua kelompoknya itu Jessi Arnelia sebagai pembuat coding dari datasetnya. Lalu kami beranggotakan saya sendiri, Jessica Putri Bahari, lalu ada Kafka Hanindita, dan ada Maulida Nur Azizah. Untuk latar belakangnya akan dibawakan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Terima kasih. Di sini dari judul yang sudah kelompok kami ambil, latar belakangnya adalah quantum computing, machine learning, dan dataset diabetes mengarah pada ide penggunaan komputasi kuantum dalam konteks machine learning untuk menganalisis dan memproses dataset diabetes. Penelitian atau pengembangan dalam bidang ini bertujuan untuk menggali potensi keunggulan komputasi kuantum dalam memecahkan masalah klasifikasi, prediksi, atau pengelompokan yang berkaitan dengan diabetes menggunakan dataset yang relevan. Dari saya, latar belakangnya cukup sekian, dilanjutkan kepada moderator. Untuk rumusan masalahnya akan dibawakan oleh Kafka. Pada Kafka saya persilahkan. Kafka, mohon maaf itu masih di mute. Terima kasih atas waktunya. Rumusan masalah dari judul Quantum Machine Learning Diabetes Dataset dapat berfokuskan pada beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan komputasi kuantum dalam analisis dan pemrosesan dataset diabetes. Yang kedua, apakah quantum machine learning dapat meningkatkan kinerja dan akurasi model prediksi diabetes. Yang ketiga, bagaimana pendekatan dan algoritma quantum machine learning dapat diterapkan dalam memanfaatkan dataset diabetes. Yang keempat, apakah terdapat perbedaan signifikan antara metode klasik machine learning dan quantum machine learning dalam
mengolah dataset diabetes, dan yang terakhir yaitu bagaimana dampak penggunaan komputasi kuantum dalam machine learning dapat memberikan wawasan baru tentang diabetes dan mungkin membantu dalam pertemuan penanganan atau pengobatan baru. Baik, itu rumusan masalahnya. Saya kembalikan ke moderator. Mohon izin Kakak untuk pengambilan dan pengolahan datanya, mohon dilanjutkan penjabarannya. Pengambilan dan pengolahan data yang pertama dari dataset yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah konten diabetes di file. Terus dataset ini berasal dari National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Tujuannya, pengumpulan data adalah untuk memprediksi secara diagnostik apakah pasien menderita diabetes atau tidak. Secara khusus, keseluruhan sampelnya itu berjumlah 768, mulai dari usia 21 tahun hingga 63 tahun. Dataset terdiri dari beberapa variabel, di antaranya jumlah kehamilan, glukosa, tekanan darah, ketebalan kulit, BMI, kadar insulin, dan usia. Oke, baik. Terima kasih Kakak untuk metode dan pembahasannya akan dibawakan oleh Jessi Arnelia. Kepada Jessi, saya persilahkan. Di sini metodenya yang pertama itu menampilkan data, yaitu dengan menampilkan data awal atau yang teratas, data hit, data akhir atau terbawah, data tail, dan data secara acak, data sampel. Yang kedua, mengklasifikasi tipe data. Dalam dataset diabetes terdapat dua tipe, yaitu float dan integer. Data database. Yang ketiga, menampilkan informasi detail tentang data frame seperti jumlah kolom dan tipe pada variabel, yaitu data info. Yang keempat, menampilkan statistik deskriptif pada data frame, menghitung beberapa banyak nilai yang kurang dari kuartil yang diberikan pada masing-masing variabel, yaitu data descriptive. Yang kelima, mendeteksi nilai yang hilang, yaitu data is null. Yang keenam, visualisasi data, yaitu dengan P-chart dan bar chart. Yang ketujuh, min-max scaling, yang mana dikenal juga dengan normalisasi data. Bekerja dengan menyesuaikan data dalam rentang yang biasanya digunakan, yaitu antara 0 sampai 1 kode ini. Pembahasannya, berdasarkan hasil dari visualisasi, didapatkan kesimpulan bahwa dari 768 sampel, 500 diantaranya tidak menderita diabetes atau negatif, dan 268 diantaranya menderita diabetes atau positif. Sedangkan nilai korelasi dari setiap fitur pada dataset yang digunakan nilai tertinggi ada di antara variabel usia dan pregnancy kehamilan, yaitu sebesar 0,54. Korelasi fitur tertinggi terhadap outcome, yaitu variabel glukosa dengan nilai 0,49. Oke, baik. Terima kasih Jessi atas pemaparannya. Untuk next slide selanjutnya, yaitu ada kesimpulan yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, berdasarkan hasil dari pencarian yang kami lakukan, kami menggunakan dataset untuk tugas akhir ini, yaitu konten diabetes. Tujuannya pengumpulan data adalah untuk memprediksi secara diagnostik apakah pasien menderita diabetes atau tidak.
menampilkan data, yaitu dengan menampilkan data awal atau yang teratas, data akhir atau terbawah, dan data secara acak. Untuk pengklasifikasiannya, tipe data dalam dataset diabetes terdapat dua tipe, yaitu float dan integer. Lalu untuk menampilkan statistik deskriptif pada data frame, menghitung berapa banyak nilai yang kurang dari kuartil yang diberikan pada masing-masing variabel, mendeteksi nilai yang hilang, visualisasi data, yaitu dengan pie chart dan bar chart yang telah disampaikan tadi, lalu min-max scaling yang mana dikenal juga dengan normalisasi data, bekerja dengan menyesuaikan data dalam rentang yang biasanya digunakan, yaitu antara 0 sampai 1. Lalu untuk sarannya, diharapkan agar semua masyarakat dapat menerapkan pola hidup sehat yang seimbang, tidak hanya sekedar mengetahuinya saja, namun melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, dan penerapan pola hidup harus ditanamkan sejak dini agar kelak tidak mengalami kasus diabetes atau penyakit lainnya yang dapat merugikan diri sendiri yang dapat kita ketahui pada dataset yang telah kita teliti. Oke, baik. Itu saja yang dapat kami presentasikan untuk proyek akhir kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bang.